Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Siregar, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Ujung Batu, Kabupaten Padang Lawas Utara. Dan juga perkenalkan, fasilitator Bapak Maulana SPD dan Ibu pengajar praktik Ibu Teti Maharani Pulungan SPD MPD. Di video kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Sama-sama kita ketahui bahwasanya setiap murid mempunyai keunikan masing-masing. Dan juga setiap murid mempunyai minat yang berbeda dan juga setiap murid mempunyai gaya belajar yang berbeda. Lalu, bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, maka guru harus 1. Memahami tujuan pembelajaran. 2. Menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Yang ketiga, melakukan manajemen kelas yang efektif. 4. Mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Dan yang kelima, melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut. Pertama, kesiapan belajar murid atau readiness. Yang kedua, minat murid. Dan yang ketiga, profil belajar murid. 1. Kesiapan belajar murid mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Yang kedua, minat murid. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, profil belajar murid. Ini berkaitan dengan pertama lingkungan, yang kedua budaya, yang ketiga gaya belajar murid, dan yang keempat adalah kecerdasan majmuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini. Pertama, mengamati perilaku murid-murid. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Yang ketiga, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Yang keempat, bercerita dengan guru murid sebelumnya. Yang kelima, membaca rapot murid di kelas sebelumnya. Dan yang keenam, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran itu ada 3. Pertama, diferensiasi konten. Yang kedua, diferensiasi proses. Dan yang ketiga, diferensiasi produk. Pertama, diferensiasi konten. Berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasikan konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaian. Ingat ya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Yang kedua, diferensiasi proses. Kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Yang ketiga, diferensiasi produk juga merupakan bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Lalu, adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Tentu jawabannya ada. Pertama, keterkaitan modul 1 dengan 2.1 adalah untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Berikutnya, keterkaitan modul 1.2 dengan modul 2.1 adalah dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif.
untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak yang ada di modul 1.2. Kemudian berikutnya, keterkaitan modul 1.3 dan modul 2.1 adalah pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi atau cara untuk mewujudkan visi guru penggerak dan prakarsa perubahan, tentunya melalui paradigma inquiry apresiatif dan dengan metode Bagja yang lebih berpihak kepada murid. Kemudian keterkaitan modul 1.4 dan modul 2.1 adalah dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan peserta didik harus ada keyakinan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik dengan menerapkan nilai-nilai budaya positif di sekolah maupun di kelas. Itu saja video yang dapat saya paparkan tentang koneksi antar materi di modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.